Liga 5 Liga Inggris. Wah, ini menarik banget nih. Hasil-hasil akhirnya. Tim-tim elit yang udah nggak ada beban, semuanya pada kompak kalah. Arsenal udah nggak ada beban untuk meraih trofi Liga Inggris musim ini. Kalah tuh sama tim papan tengah Bournemouth, kalah 2-1. Liverpool udah nggak ada beban, gelar juaranya bakal disambar sama tim lain. Kalah juga sama Chelsea 3-1. MU juga nih udah nggak ada beban untuk masuk zona degradasi. Kalah juga sama tim lebah ya, sama Brentford. Kalah 4-3. Dan menariknya, ini MU kalah sama Brentford. Sebenarnya MU udah menang duluan tuh 1-0, tapi kena remontada 4-1. Untungnya aja nih, MU punya mental juara yang sangat-sangat oke di Liga Inggris musim ini. Sehingga MU bisa ngejar ketertinggalannya 2 gol, ya kurang 1 sih. Endingnya MU kalah 4-3. Tapi kalau kita lihat ya di papan klasmen sementara ini ya, apalagi di Liga Inggris musim ini, persaingan di zona UCL ini menarik banget nih. Ada 6 tim nih yang masih berpotensi sikut-sikutan masuk zona UCL. Mulai dari Aston Villa, Chelsea, Newcastle, terus kemudian Arsenal, terus Manchester City, dan Nottingham Forest. Ini selisih poinnya Arsenal 67, paling ini Aston Villa 60. Ini sampai pekan 38 bakalan menarik nih persaingan di zona UCL. Tapi ada satu tim yang berpotensi merebut tiket UCL tapi nggak pakai jalur perebutan di papan klasmen sementara. Ya, Manchester United juga berpotensi masuk ke zona UCL, masuk ke UCL musim depan. Biarpun sekarang ada di peringkat 15, cuma selisih 3 poin sama zona batas atas zona degradasi ya kan. Menarik nih MU nih ya kan, karena apa ya? Karena MU sekarang masih main di Liga malam Jumat alias Liga Eropa dan udah masuk babak semifinal, dan di leg pertama semifinal MU menang dong. MU menang lawan Athletic Bilbao 3-0 kalau nggak salah ya, dan MU berpotensi masuk final. Kalau MU masuk final dan jadi juara, MU masuk zona UCL, masuk ke Liga Champions musim depan. Mantep kan? MU ya, bisa bilang kenapa MU di Liga Inggris. Lagi semalam tuh kan, lawan semalam gimana ya? Apa 2 malam yang lalu? MU lawan Brentford. Ini MU kalah 4-3. Wah, padahal MU udah menang duluan tuh lewat gol Mason Mount ya kan. Tapi MU kecolongan lewat gol-gol bunuh diri Luke Shaw, terus juga Skade 2 gol sama Wisa. Untuk MU bisa memperkecil lewat gol cantik Garnacho sama Diallo tuh ya kan. Ya MU ya wajar aja. MU Liga Inggris main santuy aja. Terbukti kemarin MU rotasi beberapa pemain kuncinya, termasuk kipernya yang sangat handal, Onana. Onana ini dirotasi diganti sama kiper cadangan Bayindir ya kan. Terbukti kan MU tanpa Onana rapuh di bawah mister gawangnya kan, kebobolan 4 gol sama tim lawan. Coba kalau Onana kiper ya, sulit di bawah 4 gol ya, paling 5 gol atau 6 gol ya kan. MU nih bos ya kan. Lini pertahanan pun juga begitu, lini pertahanan MU rotasi berapa pemainnya tuh. Harry Maguire dicadangin, aduh sayang banget ya kan. Lindelof dicadangin, Yoro juga dicadangin, hasilnya MU kebobolan 4 gol. Ini bukti apa ya? Bukti kalau pelatih MU Amorim udahlah, Liga Inggris sih main santai aja, anggap aja fun football ya kan. Menang kalah ya nggak ngaruh juga, nggak bakal degradasi juga, nggak bakal juga jadi juara, nggak bakal juga masuk ke zona UCL peringkat 4 besar. Tapi MU punya jalan lain bos untuk lolos ke UCL musim depan lewat jalur juara Liga Eropa. Nah ini nih yang menarik dari MU musim ini nih. MU bisa dibilang musim ini antara MU di Eropa sama MU Liga Inggris. Ini ibaratnya antara macan sama kucing oren ya kan. MU Liga Inggris kucing oren, tapi di Liga Eropa jadi macan guys. Sulit bahkan belum pernah kalah sekalipun di Liga Eropa musim ini sampai dengan semifinal leg pertama berapa hari yang lalu ya, lawan Bilbao menang 3-0. Ini artinya apa? Artinya MU di Liga Eropa gagah perkasa, di Liga Inggris gagah tapi merana ya kan. Ya kita lihat aja nih nanti di ending musim ini nih, baik di Liga domestik ataupun di Liga malam Jumat, apakah MU bisa jadi juara? Kalau MU juara, MU masuk ke Liga Champions, mungkin bisa jadi satu-satunya tim yang masuk Liga Champions, tapi peringkatnya di Liga lokalnya, Liga domestiknya ini ada di peringkat terlempar dari 10 besar. Kalau MU gagal jadi juara di Liga malam Jumat musim ini, ya MU bakal nangis sih endingnya nanti ya kan. Tapi kalau kita lihat, kita balik lagi nih ya ke Liga Inggris persaingan zona UCL ya. Kalau kita lihat ya,
Yang menariknya ini adalah di posisi 5 atau 6 besar ya. Ya di posisi 5 besar nih. Antara peringkat 2 sampai peringkat 5, selisih poinnya cuma 4. Sementara untuk yang Forest sama Aston Villa selisih 7 poin sama peringkat 2 Arsenal. Nah, ini geser-geseran bakalan dahsyat nih. Sisa 3 pertandingan kan, Manchester City lagi menanjak banget performanya nih. Udah kembali ke performa kayak awal musim, sulit dikalahin dan hobinya menang ya kan. Sehingga sekarang selisih poin antara City sama Arsenal yang sebelumnya itu agak lemah gap poinnya, sekarang selisih cuma 3 poin doang. Sementara selisih Newcastle, Chelsea yang ada di bawah City peringkat 4 dan peringkat 5 ini selisih poinnya sama Arsenal 4 poin sama City 1 poin. Nah, ini di sisa 3 match terakhir ini bakalan seru banget. Nah, Liverpool oncang-oncang kaki aja udah nontonin nih tim-tim lain sikut-sikutan untuk perebutan tiket UCL musim depan. Ya menurut gue sih peluang tim-tim yang ada di zona UCL ini masih terbuka lebar, dan City kayaknya sih bakalan santuy ini ya, karena City trennya kan ya kita lihat City di Liga Inggris buatan Pep Guardiola, biarpun dia sempat terseok-seok di tengah-tengah musim, tapi ya City ketika udah mulai nemuin performa terbaiknya ini sulit digoyah dan sulit dikalahin, dan terbukti kan sampai pekan 35 ini City pekan 30 ke atas sudah menemukan kembali nih aura-aura kemenangannya, sehingga City hobinya menang. Sementara Arsenal ini lagi up and down nih menjelang akhir musim kan. Pasca tersingkir dari UCL, Arsenal ya malah kalah sama tim sekelas Bournemouth doang. Main di kandang lagi kan, sempat unggul duluan lewat Declan Rice, malah kena remontada, kena comeback, endingnya kalah 2-1. Sayang banget Arsenal. Karena Arsenal kalah, jadi sama City jadi dipepet nih, selisih poinnya jadi 1 poin. Nah, kalau Arsenal terus kesandung, kemungkinan Arsenal bakal kehilangan tiket UCL musim depan nih ya kan. Karena tadi yang gue bilang, selisih poinnya sama peringkat 3, 4, 5, 6, 7 ini selisih poinnya nggak jauh-jauh banget, cuma 7 poin. Sama peringkat 5 besar, sama Chelsea pun selisihnya sekarang cuma 4 poin. Berpotensi banget nih untuk digeser sewaktu-waktu di sisa 3 match terakhir Liga Inggris musim ini. Newcastle pun berpeluang ya kan, karena Newcastle biarpun nggak konsisten banget, tetapi Newcastle ini bisa dibilang di musim ini tampil cukup luar biasa ya, nggak sia-sia nih. Pemilik Newcastle jor-joran belanja main. Biarpun yang dibeli bukan main tier 1 top 1-nya, tapi pemain Newcastle musim ini di bawah pelatih Eddie Howe ya, tapi ini Newcastle biarpun mainnya nggak terlalu top banget, tapi Newcastle bisa bersaing di papan atas Liga Inggris musim ini. Seru sih kalau Newcastle bisa masuk UCL musim depan ya kan. Udah lama kayaknya Newcastle nggak main di UCL ya. Menarik kita nantikan ya kan. Chelsea ya kita nantikan aja nih. Kan Chelsea sekarang masih bertarung di Conference League ya, masuk ke semifinal juga dan berpotensi jadi juara di Conference League. Waduh, seru banget di Liga Inggris musim ini nih. Di sisa 3 match, kita nantikan apakah Arsenal terlempar dari zona UCL atau Manchester United bisa masuk ke UCL lewat jalur juara Liga malam Jumat. Wah, menarik banget kita nantikan nih. Akhir musim 2024-2025. Nah, netizen gimana nih? Punya komentar lainnya? Tulis saja di kolom komentar video ini. Jangan ragu-ragu, dan thank you banget nih buat netizen sekalian yang udah support channel YouTube gua, sehingga channel YouTube gua makin kesini makin berkembang. Dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share. Jangan ragu-ragu, silakan aja, dan thank you sekali lagi buat netizen yang udah support channel YouTube gua, Irwan Channel 160, lewat konten ini nih, konten Pundit Abangan. Gua pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.